Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harta Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa. Semoga diberi kesehatan. Dan di sini saya ada sebuah komponen elektronik. Ini 3 buah. Dari ketiga ini ada beberapa kode dan cara kerja dari fungsi alat ini. Ini adalah sebuah LED, kemudian resistor, dan di sini sebuah diode. Oke teman-teman, simak terus bagaimana kelanjutannya untuk video ini tentang masalah fungsi dari alat elektronik ini pada perbaikan sebuah aki kering. Tentunya bisa normal kembali dan berfungsi dengan baik. Oke, untuk yang pertama di sini sebuah LED warna bening. Untuk ukuran LED ini kebetulan untuk ukurannya 3 mm. Ini ukuran LED yang kecil. Dan di sini ada kaki yang panjang dan kaki yang pendek. Kemudian di bagian di kacanya sini atau di bagian elektrodanya, oke, yang pendek ini besar. Oke, di sini untuk bagiannya ini lebih besar pada bagian di dalamnya. Di bagian dalamnya, oke teman-teman, ini untuk memudahkan melihat dari sebuah LED ini, karena LED ini menggunakan arus DC, arus arah, di mana ada kutub positif dan negatif. Untuk di sini untuk kutub negatifnya adalah yang besar atau yang berkaki pendek. Yang berkaki panjang atau kawatnya panjang ini positifnya. Dan untuk LED ini hanya bisa bekerja jika dialiri arus positif dan negatif. Oke, di sini saya siapkan sebuah voltmeter. Kita akan coba lihat jika sebuah LED ini masih keadaan bagus atau berfungsi. Oke, sebentar. Ini saya arahkan ke diode. Seperti ini ke diode. Kita ukur seperti ini. Oke. Tidak menyala, kita balik. Ini posisi negatif di sebelah. Oke, posisi negatif di kanan, di kaki yang panjang atau di kaki positif dari diode. Kemudian yang positifnya atau yang merah ini ke kaki di negatifnya. Oke, kabel merah dari abunya kita taruh di bagian negatif dari diode. Ini tidak menyala. Coba kita balik posisinya ini. Oke, menyala, dan di sini warnanya hijau. Oke, jadi untuk diode ini mengalirkan arus dari positif ke negatif, dimana saat kita tes pakai abu digital, kita arahkan ke diode seperti ini. Ini yang kaki positifnya atau yang plat tipis kecil, ini adalah posisi positif, dan yang besar adalah posisi negatif. Oke, ini sudah nyala. Oke, seperti ini untuk memudahkan bagaimana cara untuk melihat bagian dari sebuah LED ini berfungsi normal. Dan LED ini bekerja pada voltase sekitar 3 volt.
Jadi jika kita aliri sebuah arus atau voltase di atas voltase dari LED-nya, seumpama kita kasih voltase 12 volt, ini kita membutuhkan sebuah resistor. Oke. Di sini ada sebuah resistor dengan ukuran yang sangat kecil. Ini kalau di elektronik biasanya ukurannya 1/4 watt. Dan di sini ada jenis warna atau tanda warna. Ini untuk tanda warnanya sulit dibaca karena untuk warnanya ini kurang begitu kelihatan. Jadi di sini saya menggunakan aku digital untuk melihat berapa resistansi atau nilai ohm, karena di resistor ini satuannya ohm. Oke, saya arahkan ke 2K 2000 ohm. Kita lihat dari nilai resistansinya atau nilai ohmnya. Oke, sekitar 1K 973 ohm. Ini mendekati 1000 ohm atau 1K. Dan untuk pengukuran dari resistor ini, pemasangannya bolak-balik tidak masalah. Oke, ini kita balik positif dan negatif. Ini tetap mengalirkan arus, berbeda lagi dengan diode LED. Oke, teman, dan untuk jenis resistor ini semakin kecil bentuk fisiknya, arus yang dialirkan juga semakin kecil, jadi sesuai dengan bentuk fisiknya. Dan di sini untuk warna dari standar 1K ini biasanya hijau, coklat, merah, dan hitam, mungkin seperti itu. Yang ahli elektronik mungkin ini sangat pintar sekali dari saya. Dan untuk selanjutnya di sini karena LED ini dialiri voltase 3 volt, jadi seumpama kita gunakan untuk 12 volt maupun 15 volt, kita diharuskan memakai resistor supaya lebih aman, tidak merusak dari LED-nya, dimana resistansi atau tahanan ini berfungsi untuk menurunkan voltase pada saat LED ini menyala atau bekerja. Oke, untuk pemasangannya kita taruh di bagian negatif atau kaki yang panjang ini. Ini jika kita aliri arus 12 voltase 12 volt tidak bermasalah. Ini kita seperti ini, kita lilit seperti ini. Ini lebih bagusnya di solder, karena di sini saya hanya untuk karena di sini saya akan coba mengetes dari fungsi sebuah alat elektronik yang bermanfaat sekali untuk dalam perbaikan sebuah aki. Oke, teman, dan karena di sini untuk LED-nya ini bekerja pada 12 volt sampai 15 volt. Di sini saya memerlukan untuk cut off atau membatasi sebuah voltase supaya tidak menyala dari lampu LED-nya jika voltasenya itu kita umpamakan di bawah 12 volt, ini lampu LED-nya tidak menyala. Jadi saat kita tidak beri komponen lain, cuman ada resistor dan diode, ini saat dialiri listrik, saat digunakan
voltase 12 volt ini tetap menyala, baik 12 volt, 10 volt maupun 9 volt ini tetap menyala. Jadi di sini saya akan coba untuk membatasi di angka kita memakan 12 volt baru menyala, kalau di bawahnya itu tidak berfungsi. Oke, kita akan coba. Di sini saya tambahkan sebuah komponen lagi, satu lagi, yaitu sebuah diode Zener. Diode Zener, sebuah diode yang sangat kecil sekali. Oke, ini ada kode di bagian kacanya sini. Ini biasanya ada tulisannya, ini sangat kecil sekali. Ini ada yang 9 volt, 10 volt, 12 volt, dan 15 volt. Ini yang sering saya gunakan. Jadi saya menggunakan 4 buah jenis diode untuk alat perbaikan aki. Oke teman, dan di sini untuk diode Zener ini cara kerjanya saat dialiri arus ini sama dengan diode pada umumnya, dimana mengalirkan hanya ke satu arah saja, dari positif ke negatif, dan sebaliknya jika kita memasangnya ini tidak berfungsi. Tetapi ada beberapa kelebihan dari sebuah diode Zener ini, dimana di fisiknya sini ada keterangan di kacanya sini, jika 12 volt, jika di diode di kode diode Zener ini adalah 12 volt, maka diode Zener ini akan membuka pada voltase di atas 12 volt, di mana bisa mengalirkan arus listrik atau voltase. Dan jika di bawah 12 volt, maka diode Zener ini tidak berfungsi atau tidak bekerja. Karena di sini pada posisi normal di bawah 12 volt, arus yang mengalir ini saat kita pasang pada voltase di bawah 12 volt, ini arus dari positif, karena ini bagian yang ke positif, ini pada posisi normal pada semua diode, ini tertutup, tidak bisa mengalir dari arus positif ke negatif. Berbeda lagi dengan diode Zener ini, jika dialiri arus di atas 12 volt, karena ini diode Zenernya 12 volt, maka dia akan membuka di elektronnya sini atau di dalamnya sini, sehingga terjadi arus yang mengalir pada diode Zener ini bagian positif ke negatif, karena voltasenya sudah melebihi batas dari 12 volt itu sendiri. Ini adalah salah satu cara kerja sebuah diode Zener yang bentuk fisiknya kecil, tetapi manfaatnya ini sangat besar sekali. Dan untuk fisik dari diode Zener ini sama seperti resistor, ini 1/4 watt. Maaf, untuk ukuran ampere ini 1/4 ampere. Ini ada yang agak besar, ini satuannya ampere kalau tidak keliru. Ini bisa tulis di kolom komentar. Yang agak besar ini 0,5 ampere mungkin. Seperti itu. Dan di sini akan coba saya tes pada sebuah LED ini, antara LED, kemudian resistor, dan diode Zener. Untuk pemasangannya seperti ini. Ini positif, ini negatif dari LED, kemudian resistor. Pemasangan seperti ini. Oke guys, kita pasang seperti ini. Kita pasang seperti ini. Tidak boleh terhubung antara sini dan sini. Seperti ini. Sebentar, saya potong dulu supaya lebih aman. Saya tang dulu supaya lebih rapat.
Oke teman, dan di bagian sini, bagian yang LED sebelah sini adalah kutub positif dan di sini adalah kutub negatif. Dimana untuk cara kerja dari rangkaian ini adalah jika di sini dialiri kutub positif, oke, nanti arus akan mengalir dari LED kemudian ke resistor. Ini nanti kita lihat berapa voltase baru diode zenernya ini membuka atau bisa menyalakan lampu LED-nya. Oke teman, kita akan coba tes. Oke, untuk pemasangannya ini maaf terbalik, ini yang besar, yang sebelah sini ini negatifnya. Oke, saya balik dulu. Yang ke positif ini yang kecil, plat yang kecil. Oke, saya balik dulu. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nanti kita aliri arus positif dan di sini negatif. Oke teman, dan di sini untuk diode zenernya ini setelah saya lihat di sini ternyata ukuran diode zenernya ini agak panjang. Ini ukuran 15 volt. Oke, kita akan coba pada sebuah alat tes, alat pengecasan. Oke, ini dari alat cas yang saya pakai dari kiprok motor, dan untuk komponen di dalamnya ini saya akan perlihatkan. Ini yang baru menonton video saya, untuk di dalamnya ini menggunakan trafo 5 volt 5 ampere, kemudian kiprok motor yang orsinil, kemudian saya tambahkan diode ini untuk menaikkan voltase, dimana untuk keadaan standar, oke, tanpa diode itu 14,5 volt, dan jika melewati kedua diode ini menjadi 15,5 volt. Dengan memakai dua diode menaikkan voltase 15,5 volt. Di sini saya akan coba untuk mengetes dari lampu LED ini. Oke, di sini sudah saya siapkan alat tes. Oke, saya pasang dulu posisinya. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, sudah saya pasang. Ini yang positif ke LED, kemudian resistor dan diode zener ke negatif. Kita nyalakan. Oke, ini 14,6 volt. Jadi di sini memakai zener 15 volt. Ini belum membuka dari zenernya dikarenakan LED-nya ini belum menyala atau belum berfungsi. Di sini saya akan coba naikkan voltasenya. Bagaimana untuk LED-nya? Oke, kita coba naikkan voltasenya. 16 volt, 16,5. Oke, belum naik. Oke, ini 17 volt, sudah mulai menyala. Oke, sudah mulai menyala. Oke, saya posisikan seperti ini. Oke, sambil kita lihat voltasenya. Ini saya turunkan lagi. Oke, ke 15 volt. Oke, tidak menyala, tidak berfungsi. Dan coba saya naikkan lagi. Oke, sudah menyala. Oke, menyala dengan terang di 17 volt, 17,7 atau sekitaran 18 volt. Oke, redup lagi.
saya apa dulu. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya fungsi dari diode zener ini, oke, dan fungsi dari LED, kemudian resistor dan zener ini sudah saya gunakan pada indikator lampu pada cas yang saya gunakan. Ini untuk melihat kondisi di dalam sebuah sel aki apakah masih bagus atau sudah mengalami kerusakan, terutama selnya itu tidak menyambung atau arus pengisian dari aki itu tidak mengalir ke dalam sel-selnya. Ini saya gunakan diode seperti ini. Oke, saya gunakan LED seperti ini, diode LED dan diode zener. Oke, dan untuk indikator yang warna merah ini kondisi voltase aki di bawah 10 volt, dan untuk yang hijau ini kondisi sistem pengecasan di atas 12 volt, dan yang biru ini saat menyala. Oke, karena saya pasang dari diode zener 15 volt, jadi diode LED biru ini menyala saat proses pengecasan tidak bisa masuk ke dalam aki atau ke dalam sel akinya. Ini LED-nya biru menyala karena saat tidak berfungsi dari sistem pengecasan, arusnya tidak bisa masuk. Ini alat casnya ini voltasenya di angka tersebut saat saya tes itu sekitaran 16 sampai 17 volt. Ini adalah beberapa indikator pada alat cas yang saya buat, dimana untuk lampu LED yang warna hijau ini kebetulan untuk lampu LED hijau ini berbeda sekali dengan di sini. Ini yang di bagian casnya ini memakai warna yang biru LED-nya. Oke, kebetulan untuk warna yang hijau di casnya ini memakai diode zener 12 volt. Oke, 12 volt. Kemudian di LED merah yang warna merah ini indikasi bahwa akinya sudah lemah, itu saya memakai 9 volt, 9 sampai 10 volt diode zenernya. Ini berfungsi untuk melihat kondisi sebuah kerusakan pada aki kering, terutama pada saat sel sudah mengalami masalah atau sel akinya itu putus. Dengan cara seperti ini kita bisa melihat kondisi di dalam selnya tanpa harus membukanya atau membongkarnya. Kita cukup melihat dari nyala lampu LED-nya. Oke, jika nyala lampu LED-nya ini mulai redup, berarti ada penyambungan antara plat sel-selnya yang tidak terhubung. Oke, seperti itu teman. Dan di sini saya akan coba untuk melihat atau mengetes dari LED ini apakah sama hasilnya pada alat cas yang saya pakai ini. Oke teman, di sini akan saya lepas dari jabet akinya. Oke, jabet akinya ini nanti LED birunya akan menyala. Ini saya coba lepas. Oke, saya lepas. Oke, LED birunya menyala. Ini tandanya voltasenya di 17 volt. Oke, di 16 volt ke atas. Oke, seperti ini. Saya pasang. Saya coba. Oke, saya coba dulu. Ini untuk membuktikan bahwa alat ini berfungsi. Oke, menyala. Sama pada kondisi di indikatornya, indikator di casnya. Oke. Dan saya akan coba pasang pada alat pada cas pada akinya lagi, dimana saat saya pasang ini saya posisikan seperti ini, saya pasang lampu LED birunya akan menjadi hijau.
Oke, sudah hijau, dan di sini lampu LED birunya tidak menyala menjadi hijau. Kita akan coba pasang ini pada LED ini, pada rangkaian di kutub positif dan negatifnya aki. Oke. Kita pasang, apakah sama hasilnya? Oke, nyala tapi redup sedikit, nyala sedikit, ada perbedaan sedikit, nyala sedikit. Oke, nyalanya tidak terang. Oke, nyalanya tidak terang. Oke, jadi alat ini bisa kita gunakan untuk indikator dalam kontrol pengecasan pada sebuah aki, baik aki kering maupun aki basah. Kita bisa dilihat dengan mudah proses pengecasan sebuah aki memakai kiprok motor, di mana ini sudah saya tambahkan pada 3 buah LED dengan nilai genre yang berbeda, tetapi resistornya atau nilai resistansinya itu sama 1K. Jadi ini bisa mendeteksi karena perbedaan dari pembukaan voltase pada masing-masing LED. Ini 9 volt, kemudian 12 volt dan 15 volt. Jadi kita bisa dengan mudah melihat proses dari sebuah pengecasan atau pengisian aki kering. Oke teman, dan di sini untuk aki 12 volt ini sudah saya lakukan pengecasan dan sudah lama saya lakukan proses perbaikan, di mana untuk prosesnya ini, untuk yang pertama, karena di sini aki ini masih lemah atau kondisi saya mendapatkan itu aki bekas bukan yang baru. Ini saya lihat kondisi fisiknya masih rapi atau tergolong baru. Kemudian setelah saya buka di dalam penutupnya sini, ternyata air akinya sudah kering atau berkurang. Kemudian saya tambahkan air aki yang biru seperti ini, dan saya lakukan pengecasan. Oke, ini untuk perbaikan, dimana saat lakukan pengecasan ini saya lakukan pengecasan di 14,5 volt. Ini standar aman dari aki 12 volt. Oke. Antara 14 sampai 15,5 volt sesuai dengan kondisi aki, dimana saat kita lakukan pengecasan pada 14,5 volt itu akinya tetap dingin atau di suhu ruangan. Ini kita bisa menaikkan voltase akinya supaya arusnya itu lebih besar lagi. Dan untuk indikator bahwa sebuah aki dalam keadaan baik atau berhasil kita perbaiki, ini biasanya akinya ini tetap dingin, suhu ruangan, kemudian voltasenya sudah 14,5 volt, dan yang ketiga ini yang penting. Dimana untuk yang ketiga ini adalah nilai ampernya atau arus indikator ampernya. Untuk indikator atau arus ampere pengisiannya ini sudah mengecil. Jadi saat awal dilakukan pengecasan itu sekitaran 2 ampere lebih, kemudian setelah hampir penuh itu menurun ke 2 ampere, kemudian setengah ampere, seperempat ampere, sampai 100 miliampere, dan mendekati 0. Ini dipastikan sebuah aki itu sudah penuh dari arus yang disimpan. Ini sudah
besar atau normal kembali, bisa kita gunakan di motor. Oke, untuk starter. Dan di sini saya akan coba melihat dari kondisi aki ini saat saya lakukan perbaikan selama 24 jam proses pengecasan, karena dengan memakai kiprok motor ini otomatis on off di 14,5 volt maupun 15,5 volt. Oke, karena terjadi kejutan yang sangat kecil memutus arus dan menyambungkan voltase yang sangat cepat sekali, tapi dibatasi di angka sampai 15,5 volt. Kita biarkan selama 24 jam. Ini terbukti bisa meningkatkan nilai penyimpanan arus menjadi semakin besar. Oke, seperti itu untuk proses dari sebuah perbaikan aki kering 12,3 ampere, 12,3 Ah. Di sini saya akan tes menggunakan baterai analyzer. Kita lihat hasilnya. Dan untuk nilai ampere atau arus pada motor jenis karburator yang lama, ini terutama untuk motor beat atau yang starter kasar, baik vario lama, vario karbu 110 ini yang memakai starter kasar. Ini untuk nilai arus dari nilai CCA atau nilai ampere itu sekitaran 75 ampere. Oke, sekitaran nilai 75 ampere ini bisa mengangkat atau memutar starter. Dan jika tidak memiliki alat atau alat tes, kita bisa menggunakan, oke teman, langsung kita pasang di motor, kita lihat hasilnya. Ini untuk lebih mudahnya seperti itu. Oke, kita on kan. Ini saya tes ke 100 untuk aki motor. Oke, 100 CCA. Oke teman, dan di sini untuk voltasenya sangat tinggi sekali karena barusan dicas 13,39. Nanti kalau dibiarkan seperti ini untuk aki yang normal di 12,7 volt. Ini menurun sendiri, ini termasuk aman atau masih bagus. Oke, kita lihat nilai CCA nya di pengetesan 100 CCA. Nilai CCA nya di pengetesan 100 ampere, ini nilai CCA nya untuk aki 12 volt 3 Ah ini tergolong sangat besar sekali di 141 atau 2 kali lipat dari 75 ampere. Oke, ini sudah tergolong baik atau bagus, dimana kondisinya seperti aki yang baru. Ini dengan menggunakan kiprok motor ini tidak mengalahkan dari sebuah alat cas yang sekarang tergolong mahal dan canggih. Kita bisa menggunakan alat cas dari kiprok motor dan tentunya hasilnya itu tidak diragukan lagi. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif, salam berkreasi, salam sukses selalu.